Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Fitri dengan NIM 8565117336. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Universitas Terbuka Pekanbaru. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan materi yaitu tentang gelombang. Untuk percobaan pertama, saya akan melakukan percobaan terhadap percobaan jenis-jenis gelombang, dan percobaan kedua yaitu mengetahui sifat dari pemantulan gelombang. Adapun alat dan bahan yang perlu disediakan diantaranya yaitu baiklah, di sini ada selingki, ada kerikil, ada karet gelang, benang kasur, kabel listrik, ada air yang berada di dalam bejana atau wadah, dan buku panduan IPA Praktikum IPA di SD. Baiklah, di sini kita akan melakukan percobaan pertama. Saya menggunakan selingki untuk ujung yang satunya dipegang oleh rekan saya dan yang satunya lagi dipegang oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menggerakkan selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah saya mengamati percobaan pertama ini, saya menunjukkan adanya gelombang transversal, yakni gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatan. Naik turun yang terjadi pada selingki ini merupakan demonstrasi dari gelombang transversal yang berbentuk bukit dan lembah seperti pada gambar. Baiklah, untuk percobaan kedua ini saya akan menggunakan karet gelang. Karet gelang ini akan saya letakkan di tengah-tengah selingki. Setelah saya meletakkan karet gelang di tengah, saya akan menggerakkan selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah saya amati, ternyata karet gelang ikut berpindah bersama gelombang, dan juga karet gelang ini berpindah karena adanya energi yang merambat melalui selingki. Energi ini berasal dari usikan selingki. Pada saat ujung selingki digerakkan, gerakan karet gelang akan naik turun tegak lurus dengan arah rambatan gelombangnya. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menerapkan langkah-langkah yang sama seperti percobaan 1 dan 2, tapi di sini saya mengganti selingki dengan menggunakan kabel listrik. Untuk kabelnya, untuk ujungnya dipegang oleh rekan saya dan ujung lainnya dipegang oleh saya sendiri. Saya akan menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Baiklah, setelah saya amati, ternyata hasilnya sangat berbeda dengan selingki. Bedanya pada kabel listrik ini tidak ada munculnya gelombang. Selanjutnya, saya akan meletakkan karet gelang ini di tengah-tengah kabel listrik. Lalu, saya akan menggeser ke kanan dan ke kiri. Tampak terlihat di sini, karena tidak adanya gelombang, maka karet gelang tidak berubah tempat atau tidak berpindah tempat. Ini berarti tidak ada energi dari kabel listrik tersebut. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menggunakan selingki kembali. Satu ujungnya dipegang oleh teman saya dan ujung lainnya dipegang oleh saya sendiri. Tetapi di sini arahnya saya akan usik ke depan dan ke belakang. Pada percobaan ini, ternyata arah usikannya sejajar dengan arah rambatannya. Ini yang disebut dengan gelombang longitudinal, yakni gelombang yang arah getarannya sejajar pada arah rambatan gelombangnya, di mana terjadi renggangan dan rapatan seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan sifat pemantulan gelombang. Di sini ada bak atau bejana yang berisi air, lalu kita jatuhkan kerikil ke atas permukaan air. Tampak terlihat jelas bahwa ada gelombang yang dipantulkan dari sisi ember ketika pada saat batu itu dijatuhkan.
Percobaan selanjutnya, saya akan rentangkan selingki sejauh 1,5 meter, serta ujung satunya ini dipegang oleh kawan saya dan ujung lainnya dipegang oleh saya sendiri. Di sini saya akan getarkan 1 kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang. Saya melakukannya beberapa kali agar bisa lebih mengamatinya. Setelah diamati, terlihat bahwa gelombang berlawanan arah dengan gelombang asalnya. Selanjutnya, ujung selingki yang saya ikatkan pada benang yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Nah, ikatan ujung benang yang jauh 1,5 meter itu saya berikan kepada teman saya untuk dipegang dan ujung lainnya untuk saya pegang sendiri. Di sini saya akan getarkan ujung selingki hingga membentuk setengah panjang gelombang seperti percobaan 2 dan langkah 2 tadi. Setelah saya amati, ternyata selingki dapat bergerak dengan bebas. Fase gelombang pantul dan gelombang asalnya adalah sama. Jadi kesimpulannya ialah sifat gelombang dapat dipantulkan. Fase gelombang pantul dengan gelombang asalnya sama. Gelombang yang terjadi di air dapat dipantulkan kembali. Dari ujung selingki yang diikat atau yang dipegang oleh teman saya, gelombang datang dan gelombang pantulnya fase gelombang berlawanan arah. Dari ujung selingki yang terikat bebas, gelombang datang sama dengan gelombang pantulnya.